Wis, halo teman, selamat datang di teman ponsel, tempat nongkrongnya anak second. Ya, di tangan gue sekarang sudah ada satu unit handphone second teman-teman. Ini adalah iPhone SE 2020. Handphone yang rilis memang di tahun 2020 dan apakah kira-kira handphone ini oke kalau misalkan kita pakai di tahun 2022 ini? Oke, yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Seperti yang udah gue informasikan sebelumnya, handphone ini rilis di tahun 2020. Tapi memang desainnya teman-teman ya, gue cukup menyayangkan untuk si iPhone SE 2020 ini desainnya mirip banget sama seri iPhone 7 ataupun juga seri iPhone 8 atau bahkan mungkin ke seri iPhone 6 teman-teman. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun desainnya menurut gue ini kelihatan jadul, tapi chipset yang dipakai dari si iPhone SE 2020 ini dia sama kayak si iPhone 11, yaitu chipset A13 Bionic teman-teman. Dan menurut gue dengan chipset itu, handphone ini tuh sangat mampu kalau misalkan kita pakai di tahun 2022 ini. Untuk main game udah oke banget, terus dipakai juga untuk multitasking itu juga nggak ada masalah. Ya memang untuk chipsetnya ini udah nggak perlu diragukan lagi teman-teman. Ya jadi kita bahas body-bodinya dulu ya. Kita tour dulu untuk bodinya teman-teman. Jadi di bagian samping sebelah kanannya kita lihat di sini ada tombol power dan juga ada tombol untuk, bukan tombol sih, ini ada SIM tray teman-teman. Cuman di sini dia untuk tombol powernya tidak terlalu besar ya. Dia nggak kayak seri iPhone 11 ataupun juga iPhone X yang bentukan tombol powernya itu besar. Nggak, dia di sini tombol powernya kecil aja. Dan di sini tadi udah gue sebutin ada SIM tray, dan SIM tray-nya ini dia single SIM aja ya teman-teman. Jadi kita nggak bisa nambahin pakai memory card ataupun juga dual SIM. Nah untuk yang versi dual SIM itu sebenarnya kita bisa pakai iPhone yang versi untuk Hong Kong teman-teman. Terus kemudian kita bergeser ke bagian sebelah kiri dari bodi handphone ini. Ya di bagian kirinya kita bisa lihat di sini ada tombol power. Sorry, bukan tombol power, maksudnya ada tombol volume up serta volume down. Dan juga di sini ada tombol switch ya teman-teman, untuk kita misalkan rubah dari bersuara ataupun tidak bersuara itu bisa dirubah dari tombol switch yang di sebelah sini. Terus kemudian di bagian bawahnya kita bisa lihat di sini ada grill speaker, ada port USB Lightning dan juga ada mikrofon di sebelah sini ya. Dan kita bergeser ke bagian atas, bagian atasnya kosong, memang nggak ada apa-apa. Maksudnya ke bagian belakang teman-teman. Di bagian belakang ini kita bisa lihat ada setup single kamera dan juga ada logo Apple di sini yang besar banget, dan juga ada LED flash serta ada mikrofon di sebelah kameranya. Dan ya seperti itu teman-teman, lokasinya seperti ini. Dia jadi ada kamera, ada mikrofon dan juga ada flash di sana. Dan beralih ke bagian depan sini, di bagian depan kita disuguhkan dengan layar teman-teman, layar dengan ukuran 4,7 inch. Dan di bagian atas layar di sini ada earpiece teman-teman. Earpiece-nya juga berfungsi sebagai mikrofon. Bukan mikrofon, maksudnya sebagai speaker kedua teman-teman. Jadi memang handphone ini dia sudah stereo speaker ya. Dan juga ada selfie kamera di sana, cuma ada satu, dan juga ada tombol Touch ID di bawah sini ya. Dia berfungsi sebagai fingerprint. Memang si iPhone SE 2020 ini dia belum support yang namanya Face ID. Ya teman-teman, ini adalah kualitas kamera depan dari si iPhone SE 2022. Ya, ini pun juga gue ngerekamnya pakai tangan aja ya, jadi nggak pakai gimbal apapun. Dan ya gue juga jalan kaki teman-teman. Untuk HDR-nya seperti ini teman-teman ya. Kalau dilihat awannya agak putih karena memang kondisinya di sini agak mendung ya. Jadi emang nggak kelihatan langitnya ya. Dan ini juga adalah mic bawaan dari si iPhone SE 2020 ini. Ya bagus atau enggaknya teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya teman-teman, ini adalah contoh perekaman video dari iPhone SE 2020 ya teman-teman. Di sini gue jalan kaki aja ya, dan gue nggak pakai stabilisasi apapun. Jadi stabilisasinya ya hanya menggunakan tangan aja nih teman-teman. Dan di sini gue rekam di resolusi 1080p ya teman-teman, di 30 fps. Untuk hasil videonya kalian bisa lihat sendiri seperti ini teman-teman. Ya untuk fokusnya, oke, ternyata dia fokusnya cepet juga ya. Nah seperti itu dia teman-teman fokusnya ya. Ini emang udah enak banget ya kalau misalkan iPhone ini. Coba deh gue lari ya, gue sekarang coba lari ya. Ini kalau gue lari seperti ini teman-teman. Ya. Jadi ya kualitas videonya menurut gue emang udah oke banget sih untuk si iPhone ini ya. Wah
Oke nih teman-teman nih. Ya, teman-teman, jadi ya beginilah kondisinya si iPhone SE 2020 ini, dan menurut gue pengalaman pakainya ya untuk unit second seperti ini ya masih oke. Sebenarnya kalau misalkan kalian itu cari iPhone yang memang nggak terlalu mentingin desain lah ya, ataupun juga kalian nggak terlalu pengen desain yang mirip sama iPhone sekarang ya, iPhone SE ini menurut gue bisa jadi salah satu solusi. Meskipun ya teman-teman ini baterainya lumayan kecil, dia ada di 1800-an, tapi memang secara apa ya, secara daily use kita pakai seharian ini menurut gue masih bisa menunjang kebutuhan gue sehari-hari. Contohnya kalau misalkan gue cas handphone ini ya, gue cabut jam 7 siang, jam 7 pagi gitu maksudnya teman-teman. Ini gue bisa ngecas lagi itu di sekitaran jam 3 ataupun juga jam 4 dengan kondisi baterai di 20-an%. Dan itu kondisinya gue pakai aktif untuk email, terus juga kemudian untuk sosial media ataupun juga WhatsApp teman-teman. Gue jarang banget main game di handphone ini karena memang layarnya yang kecil, yang tadi udah gue sebutin ada di 4,7 inch. Itu agak sedikit kurang apa ya, kurang enak lah kalau misalnya kita main game di handphone dengan layar yang kecil seperti ini. Tapi bukan berarti handphone ini tidak bisa dipakai main game. Seperti yang udah gue bilang, handphone ini dia menggunakan chipset A13 Bionic yang memang mirip sama yang dipakai di iPhone 11 ataupun juga iPhone 11 Pro, bahkan iPhone 11 Pro Max teman-teman. Dan ya untuk harga secondnya sekarang ini, handphone ini dibanderol dengan harga kisaran 6 jutaan ya teman-teman untuk varian yang iBox dan juga dengan kapasitas internal di 64 GB. Dan ya mungkin segitu aja video gue mengenai si iPhone SE 2020 ini. Dan satu lagi teman-teman, lupa gue mau nyebutin kalau iPhone SE ini dia masih bisa dapat support di iOS 15 ya. Dan kalau misalkan kita lihat seri-seri iPhone sebelumnya ya, yang mereka itu bisa ngasih update sampai dengan 5 tahun dari tanggal pertama kali handphone ini diluncurkan. Ya handphone ini dirilis di tahun 2020 yang artinya masih bisa support sampai di tahun 2025. Ya meskipun memang bentukan dari handphone ini itu masih sama kayak iPhone 7 ataupun juga iPhone 8. Ya, jadi mungkin segitu aja video gue teman-teman mengenai si iPhone SE ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channelnya Teman Ponsel, dan pantengin terus channelnya Teman Ponsel karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak second. Gue Dimas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.